Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Anakku sekalian, hari ini Pak Guru kembali akan menjelaskan tema 3, subtema 3 pembelajaran 6. Dan ini merupakan pembelajaran terakhir di subtema 3 dan tema 3. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kali ini kita akan bahas yang pertama adalah macam-macam motif batik senusantara. Dan akan dijelaskan arti dari masing-masing motif tersebut. Yang kedua, kita juga akan belajar apa sih perbedaannya pekerjaan dengan sendiri dengan pekerjaan dengan kelompok. Dan terakhir, tentunya lagi-lagi bagaimana menampilkan iklan dengan baik. Yuk, sama-sama kita simak keterangan berikut ini. Kita awali dengan muatan bahasa Indonesia KD 34 dan KD 44. Memperagakan iklan yang telah dibuat. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Ya, betul ya. Kalau misalnya iklannya itu untuk anak-anak, berarti siang, tidak tengah malam ya. Yang berikutnya adalah membuat perhitungan biaya yang teliti. Jadi benar-benar dihitung biayanya ya. Dari pemerannya, dari bahan-bahan yang dipakai, medianya, benar-benar itu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menampilkan iklan di depan kelas ya, atau karena kita masih di rumah ya, di rumah atau misalnya lab juga bisa gitu. Yang pertama apa? Menampilkan dengan percaya diri, menggunakan suara yang jelas, memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan, menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika anak-anakku sekalian memperagakan iklan yang telah dibuat. Lanjut ke materi muatan PPKN KD 33 dan KD 43. Perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Yang pertama, apa sih manfaatnya keragaman dalam bekerja kelompok? Tentunya yang pertama adalah dapat saling bertukar pendapat. Jadi, semakin banyak ya pendapat-pendapat menghasilkan suatu hasil yang bagus, yang baik ya. Pendapat satu, pendapat 2, 3 dan seterusnya menjadi pendapat yang sempurna ya. Gitu. Manfaat kedua apa? Kita belajar bertoleransi. Betul ya. Karena di dalam mengeluarkan pendapat tentunya banyak teman-teman kita yang memberikan pendapatnya. Yang kita apa? Belajar menghargai ya. Bagaimana dia berpendapat ya. Tidak boleh menyalahkan atau menjelekkan pendapat itu. Itulah manfaat bertoleransi. Yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Ya, jadi betul-betul ada masalah bisa diselesaikan secara bersama. Begitupun anakku sekalian, jika ada masalah di rumah ya, masalah diri sendiri, jangan dipecahkan diri sendiri.
bicara dengan orang tua, kakak, atau teman ya. Gitu. Sehingga masalah itu apa? Dapat diselesaikan dengan baik. Karena kalau diselesaikan dengan sendiri kadang-kadang belum terpecahkan. Tapi kalau bermacam-macam pendapat dari ayah atau dari ibu atau dari adik kakak kamu, mungkin saja bisa diselesaikan secara bersama-sama. Itulah manfaat bekerja secara kelompok, baik dalam memecahkan masalah keluarga, masalah pribadi, masalah kelas, dan seterusnya. Kita lanjutkan ke muatan SPDP KD 34 dan KD 44. Macam-macam motif batik Nusantara. Nah, di sini ada beberapa contoh ya motif batik dari beberapa daerah. Yang pertama adalah motif batik pintu Aceh. Nah, ini ya, ini contoh motif batik pintu Aceh. Wah, apa sih artinya? Menggambarkan sebuah ukuran dari tinggi pintu yang relatif rendah, merepresentasikan atau mewakilkan sebuah kepribadian masyarakat Aceh yang selalu rendah hati dan lapang dada atau bersabar. Jika kita lihat melalui rumah adat Aceh, memang pada umumnya rumah adat tersebut memiliki pintu yang relatif rendah. Akan tetapi di dalamnya terdapat ruangan yang cukup luas atau lapang. Nah, ini kira-kira maksud daripada motif batik pintu Aceh ya. Gitu. Kan kita sudah tahu ya, macam-macam batik itu ada batik yang tradisional, ada batik modern ya. Gitu. Nah, ini contoh dari motif batik tradisional. Yang kedua, motif batik Jakarta atau Betawi. Ini namanya motif batik Betawi Nusa Kelapa. Inspirasi alam kembali terlihat pada motif batik khas Betawi, yaitu motif Nusa Kelapa. Motif ini merupakan gambaran dari situasi Jakarta zaman dulu ya, yang asri, sejuk, banyak hamparan sawah yang luas, akhirnya hilang karena modernisasi. Nah, sekarang Jakarta sudah banyak gedung ya. Nah, ini jadi namanya adalah motif batik Betawi Nusa Kelapa. Selanjutnya, motif batik Cirebon yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah motif Megamendung. Wah, ini dia nih ya. Ini namanya motif Megamendung. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan memberi kehidupan. Ya, bagus ya gambar batiknya ya. Jadi silakan ya, yang suka baju batik tinggal pilih ya. Tinggal pilih apa kesukaannya atau berasal dari daerah masing-masing ya. Bahwa juga ini ada batik Solo, ada batik Pekalongan, ada batik Tegal ya. Gitu. Nah, ini beberapa contoh batik-batik Nusantara, batik-batik yang ada di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia ya. Gitu. Nah, untuk tugas SBDP silakan kalian ambil buku gambarnya, kemudian buatlah gambar motif batik ya. Tinggal pilih ya, boleh motif batik Aceh, Betawi ya, boleh Cirebon, Solo, Pekalongan atau Tegal. Silakan dipilih, atau boleh juga batik asal daerahmu ya. Jadi hari ini untuk tugas SPDP-nya adalah membuat gambar batik di buku gambar A4 ya. Jangan yang besar, kecil saja ya. Itu saja dari Pak Guru Walan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semangat pagi.